Selamat bertemu kembali dengan kami. Nama saya Sam dari Gelora Firman. Kita akan teruskan seri pembahasan pengetahuan tentang akhir zaman. Saat ini kita berada pada mini seri Pekabaran 3 Malaikat bagian yang ke-6. Nah, saudara, sebelum Yesus datang pada kali yang kedua, pekabaran 3 malaikat yang disampaikan ke seluruh dunia harus sudah selesai. Pekabaran 3 malaikat adalah pekabaran terakhir yang diperuntukkan bagi umat manusia yang hidup pada hari-hari terakhir menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Pekabaran malaikat yang pertama telah kita bahas, oleh karena itu kita akan masuk pada pekabaran malaikat yang kedua. Baik, kita akan buka Wahyu 14 ayat 8. Saya baca, dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul dia dan berkata, sudah rubuh Babel kota besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Nah, saudara tentunya akan bertanya, apakah arti daripada Babel itu? Ya, Babel itu yang memabukkan, anggurnya itu memabukkan segala bangsa. Untuk menjawab pertanyaan itu, kita buka Wahyu 17 ayat 1-18. Wahyu 17 ayat 1-18 ini akan memberikan ciri-ciri daripada Babel itu. Yang pertama, lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa 7 tawan itu dan berkata kepadaku, mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Yang pertama, ciri-ciri daripada Babel itu adalah dia adalah pelacur besar. Kalau pelacur itu wanita atau pria? Tentunya wanita. Dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Jadi dengan wanita ini atau dengan pelacur besar ini atau dengan Babel ini, penghuni-penghuni artinya penduduk seluruh dunia tidak terkecuali telah apa? Mabuk, telah termakan oleh apa? Penyesatannya, oleh anggur percabulannya. Dalam roh aku dibawanya ke padang gurun dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu, yang penuh ditulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Jadi di mana perempuan itu duduk? Dia duduk di atas binatang yang merah ungu yang memiliki 7 kepala dan 10 tanduk. Ayat yang ke-4. Dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kermis. Perhatikan baik-baik warna kain ini. Jadi yang dihiasi dengan emas, permata dan mutiara, dan di tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. Dan pada dahinya tertulis suatu nama besar. Nah, ini dia. Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dari kekejianmu. Jadi yang kita baca tadi, perempuan atau pelacur tadi itu adalah apa? Babel besar. Kita kan ingin mengetahui apa artinya Babel. Jadi Babel ini adalah Babel yang kaya ya. Perempuan ini perempuan yang kaya, memiliki emas. Dia duduk di atas apa? Binatang yang memiliki 7 kepala. Dan apa lagi? Anggurnya itu memabukkan. Nah, itu yang kita sudah baca di 1-5. Dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus. Artinya apa? Perempuan ini atau Babel besar ini ya, dia membunuh orang-orang kudus, ya, mandi darah. Saksi-saksi Yesus. Ketika aku melihatnya, aku sangat heran. Mengapa engkau heran? Aku mengatakan kepadamu rahasia perempuan itu dan rahasia binatang yang memikirnya. Perhatikan baik-baik ayat yang ke-8. Adapun binatang yang telah kau lihat itu telah ada, namun tidak ada jurang maut bertanduk, dan mereka yang diam di bumi itu mereka yang tidak tertulis dalam kitab. Ayat 9. Yang penting di sini ialah akal yang mengandung hikmat. 7 kepala itu adalah 7 gunung. Nah, inilah ciri-ciri daripada perempuan itu. Duduk di atas binatang yang berkepala 7, artinya duduk di atas 7 gunung dan di atasnya perempuan itu duduk. Coba kita baca, saya akan ambil yang berhubungan dengan pembahasan kita malam ini ya. Dan perempuan itu ayat 18, dan perempuan yang telah kau lihat itu adalah kota besar. Ini perempuan ini adalah kota besar yang memerintah atas raja-raja di bumi. Inilah ciri-ciri daripada perempuan itu. Tentunya saudara sudah mengikuti video saya sebelumnya. Apa yang dilambangkan oleh perempuan? Gereja. Nah, ada gereja yang baik, ada gereja yang jahat, ada perempuan yang baik, ada perempuan yang jahat. Itu sudah kita pelajari pada video sebelumnya. Yang baik melambangkan gereja yang benar, yang jahat melambangkan gereja yang palsu. Nah, kalau coba saudara ganti semua kata perempuan dengan gereja pada ayat-ayat di atas, saudara akan mengetahui siapa gereja itu. Jelas sekali ayat-ayat 1 pasal 17 ayat 1 sampai dengan 18 ini memberikan ciri-ciri, ya, clue daripada gereja tersebut. Ini gereja adalah gereja yang jelek atau gereja yang jahat ya, gereja yang salah atau gereja yang palsu atau gereja yang
tiruan ya, seperti yang dikatakan oleh Alkitab. Jadi kalau saudara baca, gereja manakah yang berada di tempat yang banyak bangsa-bangsa, banyak rakyat, banyak kaum dan bahasa? Ya, itu ciri yang pertama. Saudara jawab lagi, gereja manakah, baca ayat pertama dan ke-15 ya tentang itu. Gereja manakah yang banyak menggunakan warna ungu dan kermisi? Baca ayat yang keempat ya. Saya hanya memberikan garis-garis besarnya saja. Gereja manakah yang mengaku sebagai ibu atau induk dari gereja-gereja lain? Nah, baca ayat yang kelima. Cari tahu gereja manakah yang pernah menganiaya serta membunuh orang-orang kudus dan saksi-saksi Yesus. Itu ada dalam ayat yang ke-6. Saudara harus cari tahu gereja manakah yang paling kaya, di mana bangunannya banyak terdiri dari emas. Saudara juga cari tahu gereja manakah yang namanya sama dengan nama kota dan pernah memerintah atas raja-raja di masa lalu. Dan saudara cari tahu gereja manakah yang duduk atau berada di atas 7 gunung ya, ayat 3 dan ayat 9. Sebenarnya kalau kita mau jujur ya, ada sekian banyak gereja yang ada saat ini. Ada berapa sih yang tepat memenuhi ciri-ciri nubuatan di atas? Cuma satu ya. Saya tahu saudara sudah mengetahui jawabannya. Gereja Protestan atau reformer ya, telah mengetahui sejak dahulu kala siapa Babel itu. Hanya 100 tahun belakangan ini saja muncul suatu ajaran baru yang dipopulerkan oleh seri buku Left Behind, yang dikarang oleh seorang evangelis ternama yang mengajarkan bahwa kota Babel ini akan dibangun kembali di Timur Tengah pada akhir zaman. Bukan saat ini, itu setelah umat-umat Allah di rapture atau menghilang tiba-tiba karena diangkat ke kerajaan surga. Sejak itulah orang-orang Kristen mengalihkan pandangan mereka dari Alkitab dan mulai melihat ke Timur Tengah, gantinya melihat pada Alkitab. Apa yang Alkitab katakan? Sebetulnya kalau saudara baca sejarah, John Wycliffe, Martin Luther, John Bunyan, Queen Elizabeth, Isaac Newton, John Wesley, Abraham Lincoln, Smith Wigglesworth, semua mengidentifikasikan bahwa perempuan ini atau ibu dari wanita-wanita pelacur ini atau gereja ini adalah gereja Katolik Roma. Saudara bisa menyelidiki sendiri sejarah dan pasti akan bermuara kepada gereja yang sama. Saya tunjukkan di sini. Ini saya ambil dari website pentecostalpioneer.org ya. Sudah lihat di sini apa yang dikatakan oleh website ini. Jadi website ini mengatakan bahwa ada banyak sekali reformator seperti John Wycliffe, Martin Luther, John Bunyan, Queen Elizabeth ini yang mengatakan bahwa specifically ini adalah Roman Catholic Church ya. Saudara juga bisa lihat gambar-gambar yang mereka muat di website ini ya, yang menunjukkan bahwa pelacur besar itu atau Babel besar itu adalah gereja Katolik Roma. Sudah lihat, inilah seragam daripada para bishop ya, bishop dari gereja Katolik Roma. Lebih banyak memakai baju yang gaun yang berwarna ungu. Dan sudah lihat di sini, inilah gereja itu yang memakai kain kermisi dan baju berwarna merah. Jadi kalau saudara membaca Wahyu 17 ayat 2 tadi, saudara bisa buka kembali. Dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul dan penghuni-penghuni di bumi telah mabuk oleh anggur percabulan. Saudara bertanya, apa ini anggur ini? Anggur di sini kan mengacu pada ajaran, doktrin yang datang dari gereja tersebut, yang membingungkan, mengacaukan umat manusia di seluruh dunia sehingga ajaran Alkitab yang sebenarnya tidak lagi bisa dimengerti. Saudara, anggur Babel saat ini sementara diminum oleh umat manusia di seluruh dunia. Doktrin-doktrin yang salah telah menyesatkan seluruh dunia. Ajaran-ajaran yang palsu telah membawa umat manusia lari dari kebenaran Alkitab, kebenaran Yesus Kristus. Anggur atau ajaran-ajaran palsu atau interpretasi yang salah terhadap Alkitab telah memabukkan, telah dipercayai oleh orang-orang di seluruh dunia. Wahyu 17 ayat 5 jelas sekali dikatakan Babel besar ini adalah ibu dari wanita-wanita ya, jamak ini. Coba saudara lihat ayat yang kelima. Babel besar ibu dari wanita-wanita pelacur dari kekejian di bumi ini. Artinya apa? Gereja ini adalah gereja induk ya. Ada banyak gereja lain yang meminum, yang mengikuti anggur atau ajaran yang salah ini. Pekabaran malaikat kedua dalam Wahyu 14 ayat 8. Kita baca lagi. Dan seorang malaikat kedua menyusul dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu yang telah memabukkan segala bangsa.
Kau baca yang ayat ke-12, yang penting disinilah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Allah mau mengingatkan kita sebelum dia datang pada kali yang kedua untuk ikut kan ajaran Yesus Kristus. Jangan ikut Babel, jangan minum anggur Babel, jangan mengikuti ajaran mereka. Babel ada pada saat ini, anggurnya juga ada pada saat ini. Jangan percaya ajaran yang mengatakan Babel dan anggurnya itu akan muncul di kemudian hari. Namun jangan juga ya kita khawatir. Tidak perlu khawatir. Oleh karena apa? Alkitab atau kebenaran sejatinya juga ada pada saat ini. Roh Allah juga ada pada saat ini. Adalah harapan dan doa saya agar kita semua akan berpaling dari anggur Babel yang mengacaukan dan mengandung racun. Lalu kemudian kita boleh minum kebenaran yang asli, yaitu firman Allah.